Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Rifat Syafwatul Anam. Selamat berjumpa dalam program Workshop Tugas dan Klinik Ujian Universitas Terbuka. Workshop Tugas dan Klinik Ujian adalah salah satu bentuk bantuan layanan bagi Anda untuk memberikan pemahaman maupun pembimbingan agar Anda dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian dengan baik. Salah satu topik dalam kegiatan workshop tugas dan klinik ujian ini akan membahas tentang pola kecemasan diri dan cara menghadapinya. Anda pasti pernah menghadapi gangguan cemas dalam hidup ketika harus menghadapi suatu keputusan seperti saat akan menghadapi ujian. Kecemasan yang berlebihan akan mengganggu kerja organ tubuh yang akan mempengaruhi kita dalam menghadapi ujian. Untuk itu, agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan cara menghadapi kecemasan diri. Nah, bagaimanakah cara menghadapi kecemasan diri tersebut? Anda dapat mempelajari topik tentang pola kecemasan diri dan cara menghadapinya melalui video ini. Anda akan diberi pemahaman tentang mengenai tentang definisi rasa cemas. Yang kedua, penyebab kecemasan. Ketiga, kecemasan yang terjadi. Keempat, contoh kecemasan diri. Kelima, fungsi rasa cemas. Keenam, cara mengatasi kecemasan. Dan yang ketujuh, tindakan sebelum ujian. Silahkan disimak baik-baik video ini agar Anda sekalian dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dan dapat menghadapi ujian dengan perasaan yang tenang. Semoga Anda dapat memahami pola kecemasan diri sebagai salah satu cara mempersiapkan ujian nanti, sehingga Anda dapat lulus di setiap ujian yang akan Anda hadapi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pernahkah rekan-rekan mahasiswa merasa cemas sampai tidak dapat berkonsentrasi dengan baik? Sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh dengan kondisi cemas yang dirasakan, rekan-rekan semua harus mengerti terlebih dahulu apa itu rasa cemas. Mengutip dari sebuah jurnal yang berjudul Neuronal Circuits for Fear Anxiety oleh Tofotepi et al. Pada tahun 2015, rasa cemas adalah respons emosional terhadap potensi ancaman yang tidak teridentifikasi dan ditandai dengan kewaspadaan dan kekhawatiran, sehingga menghasilkan pola spesifik perilaku defensif dan respon otonom secara bersamaan. Penyebab kecemasan diri bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, takut tidak dapat memenuhi harapan orang lain. Takut akan kehilangan pengakuan dari orang penting jika gagal ujian. Menganggap nilai ujian sebagai penentu yang sangat berharga dalam hidup dan merasa tidak berdaya atau tidak punya kendali terhadap apa yang dilakukan. Itulah beberapa penyebab yang dapat menimbulkan kecemasan diri. Tentunya, masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kecemasan diri. Kecemasan yang dapat terjadi bisa berupa seperti takut gagal pada ujian, sulit membagi waktu, mengulang mata kuliah berkali-kali, hasil belajar rendah, dan kesulitan belajar. Dan ketika sudah di dalam kondisi yang sudah cemas, akan muncul beberapa reaksi terhadap diri sendiri, seperti panik, takut gagal dalam ujian, lupa semua yang sudah dipelajari, keliru menjawab soal, dan sulit konsentrasi sehingga gagal fokus. Mengutip dari sebuah jurnal adaptasi dari pengaruh suatu kondisi terhadap masyarakat oleh Baruch Fiskov pada tahun 2020 dan Chi-Hung Ko et al. Pada tahun 2006, bahwa reaksi psikologis yang dirasakan setiap mahasiswa terhadap ujian dapat berbeda-beda. Di antaranya adalah panik, takut, cemas, stres, dan depresi. Namun, rekan-rekan juga harus tahu bahwa rasa cemas tidak selalu membawa hal yang negatif kepada diri sendiri. Tetapi, rasa cemas juga memiliki peran yang sangat penting. Mengutip dari jurnal Mental Health Foundation pada tahun 2014, bahwa rasa cemas dapat membantu mengidentifikasi dan merespons bahaya, menanggapi ketidakpastian sehingga bisa untuk lebih berfokus di masa depan, membantu dalam pendekatan defensif atau penilaian resiko, dan membantu membentuk keputusan. Rekan-rekan tidak perlu khawatir ketika merasakan cemas, terutama di saat menghadapi ujian, karena cemas itu merupakan reaksi yang wajar untuk hal yang tidak wajar. Jika merasakan kecemasan,
Rekan-rekan bisa mengatasinya dengan melakukan beberapa tips berikut. Pertama, rileks. Latihan relaksasi otot akan membantu mengontrol gejala kegelisahan. Kedua, menerima. Hadapi ketakutan dan terimalah kenyataan bahwa ada masalah. Dengan cara ini dapat mengeliminasi penyebab kecemasan. Kuncinya adalah pahami ketakutan yang kita alami dan cari tahu dari mana asalnya. Ketiga, fokus. Berikan perhatian penuh pada ujian itu sendiri. Lalu, renungkan apa yang telah dipelajari dan singkirkan pengganggu pikiran yang dapat memecah konsentrasi. Keempat, tetap positif. Berdialoglah dengan diri sendiri tentang hal-hal positif dan gantikan pikiran negatif dengan pikiran positif seperti "aku pasti bisa". Kelima, perbaikan. Perbaiki cara dalam mempersiapkan ujian, lakukan evaluasi dari setiap kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Keenam, pelajari rasa cemas. Teruslah untuk terus mempelajari gejala apa saja penyebab rasa cemas dan lakukan relaksasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa rekan-rekan tidak perlu khawatir ketika merasakan cemas, terutama di saat menghadapi ujian, karena cemas itu merupakan reaksi yang wajar untuk hal yang tidak wajar. Maka dari itu, rekan-rekan mahasiswa bisa menerapkan beberapa tips tersebut pada sebelum dan selama pelaksanaan ujian. Pada saat sebelum ujian, rekan-rekan bisa melakukan tips sebagai berikut. Pertama, tetap bersikap positif dan hindari pikiran negatif di dalam mindset kamu. Kedua, membuat jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar yang rapi dengan menggunakan bantuan pengingat dari handphone atau alarm. Ketiga, mengetahui format ujian yang akan diujikan. Keempat, membuat rencana belajar. Penyusunan rencana belajar merupakan sebuah hal yang sangat penting karena dengan menyusun rencana belajar, rekan-rekan bisa membuat proses belajar jauh lebih efektif dan efisien. Kelima, memprediksi pertanyaan ujian. Buatlah sebuah asumsi dan perkiraan dengan mengukur dari apa saja yang sudah dipelajari. Keenam, berlatih mengingat informasi. Cobalah untuk terus belajar melatih mengingat untuk memudahkan memproses memasukkan materi baru. Dan selanjutnya pada saat ujian berlangsung. Pertama, survei seluruh tes dan mulailah dengan pertanyaan mudah. Dengan memulai dari soal yang mudah terlebih dahulu, rekan-rekan bisa menyimpan tenaga dan pikiran untuk soal yang lebih sulit nantinya. Kedua, bacalah petunjuk dengan cermat. Ikuti petunjuk pengerjaan ujian yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, membuat review sebelum mengerjakan soal esai. Keempat, memeriksa seluruh jawaban sebelum menyerahkan unggahan atau jawaban. Periksalah kembali semua jawaban yang sudah dipilih dan pastikan tidak ada yang salah dikarenakan faktor teledor atau kurang teliti. Demikianlah materi mengenai pola kecemasan diri. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sukses selalu.